Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada teman-teman media yang sudah meluangkan waktu untuk preskon kali ini yang bertempat diadakan di kantor saya, Menara 165. Sebelum kita memulai menyampaikan bantahan terhadap podcast yang dibuat beberapa hari yang lalu oleh pihak sebelah, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu orang yang berada di sebelah kiri dan sebelah kanan saya. Beliau ini adalah Ketua Yayasan Al-Ansor yang sekarang. Beliau ini adalah Wakil Ketua Yayasan Al-Ansor yang pertama. Namanya Pak? Nama apa? Nama beliau ini Wahyudin Samsuridwan. Beliau M. Khatib, mantan dosen UNAN. Bung Hatta. Beliau ini mantan ketua Al-Arkom sebelum menjadi Al-Ansor, itu Yayasan Al-Arkom namanya. Beliau ini ketuanya terlebih dahulu. Akan kita jelaskan lebih jauh terkait dengan apa yang disampaikan oleh pihak sebelah. Tapi kita bukan pakai angin, kita menyampaikan kebenaran melalui data dan fakta yang tersedia. Baik teman-teman, yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah kami ingin membantah apa yang disampaikan oleh penggugat, yaitu kuasa hukum dan manajemennya beberapa hari yang lalu di dalam sebuah podcast. Yang pertama, bahwa tanah itu diklaim adalah miliknya itu keliru. Kenapa? Kami bisa menunjukkan bukti bahwa tanah itu dibeli oleh perorangan anggota dari Yayasan Al-Ansor pada saat itu bernama Al-Arkom. Perorangan artinya tapi dibeli secara urunan, secara kolektif. Itu dapat kita tunjukkan bukti bahwa di sini tertera. Ini notaris Malaysia, di sini disebutkan bahwa yang melakukan pembayaran itu adalah Tuan Firdaus. Itu yang pertama. Siapa itu Firdaus? Salah satu anggota yayasan juga. Masih ada orangnya? Masih ada. Di warga negara Malaysia sekarang. Baik. Yang kedua, ketika ditanya di dalam podcast itu, yang bertanya itu Atta kepada pengacaranya, kita ada bukti apa? Kan begitu. Lalu pengacaranya menjawab, kita punya bukti banyak. Salah satunya adalah katanya putusan yang telah ingkrah yang berkekuatan hukum tetap. Jadi perlu teman-teman ketahui, dalam sebuah sengketa atau perkara, apabila telah dinyatakan ingkrah oleh pengadilan, maka upaya lebih lanjut adalah tanah itu akan diambil secara paksa. Kalau memang sudah ingkrah, melalui apa? Melalui tangan pengadilan. Dengan cara apa? Dengan cara memohonkan untuk eksekusi. Pertanyaannya adalah, kenapa justru dia menggugat? Kan begitu, ini penyiasatan informasi. Beliau ini harus kami luruskan. Kalau benar dia adalah pemilik tanah itu dan sudah dinyatakan ingkrah oleh pengadilan, semestinya dia melakukan permohonan eksekusi dong untuk mengambil tanah itu. Tapi nyatanya apa? Justru beliau menggugat. Ini apa namanya? Kan begitu. Nah, lalu selanjutnya beliau ini coba menyenggol kita ya di menit ke-23. Beliau mengatakan saya tidak mengedukasi atau justru menyesatkan klien saya. Jadi ini sangat keliru. Kalau memang benar tanah itu dibeli, pertanyaannya adalah dibelinya dari siapa? Dibelinya kapan? Kan begitu, dibayarnya dengan cara apa? Nah, kita mampu menunjukkan dibelinya oleh kita, dibayarnya kapan, kita bisa menunjukkan. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa di dalam putusan, saya ingin menyampaikan kepada beliau itu, tunjukkan kepada kami amar, diksi di dalam amar yang mengatakan bahwa pemilik tanah adalah Halilintar Anupial Asmid. Karena kami tidak menemukan di dalam amar itu. Justru yang ada adalah di dalam salinan putusan ini
Saya bacakan kepada teman-teman. Ini putusan yang kapan, Bang? Perkara terdahulu. Di tingkat pertama, kami menang. Di tingkat kedua, kami juga dimenangkan. Nah, saya kasihan melihat pengacaranya mereka itu. Beliau itu tidak mengetahui proses perkara ini dengan komprehensif. Beliau itu masuknya di tengah jalan, sehingga beliau memaksakan diri untuk menyampaikan sesuatu yang beliau tidak ketahui. Justru di dalam amar ini yang kita dimenangkan menyatakan penggugat selaku pemilik sah. Pada saat itu kita menggugat, menyatakan penggugat selaku pemilik sah yang berhak atas sebidang tanah. Itu yang menjadi objek kita sekarang. Di tingkat banding kita justru dikuatkan oleh pengadilan tinggi. Nah, di tingkat kasasi kita memang dikalahkan. Begitu juga di tingkat peninjauan kembali. Pertanyaannya, beliau itu tidak mampu memahami atau memaknai putusan dari peninjauan kembali yang katanya sudah ingkrah itu. Kembali kepada pernyataan saya di awal, kalau memang benar putusan itu sudah ingkrah, kenapa tidak dilakukan upaya permohonan eksekusi terhadap tanah itu? Itu logikanya, logika hukumnya seperti itu. Jadi jangan menggiring opini ini seolah-olah mereka ini terzolimi. Mohon maaf, kami ini menduga ini ada penggiringan opini seolah-olah ini menjadi playing victim. Mereka seolah-olah korban, tapi justru adalah pelaku. Saya masih berharap mereka itu mau menerima kebenaran ini. Kenapa? Di dalam Islam itu saya sampaikan, orang yang sombong itu ada dua cirinya. Yang pertama, menolak kebenaran, dan yang kedua, merendahkan orang lain. Setelah kita sampaikan kebenaran, mereka tidak terima. Malah di dalam podcast itu justru merendahkan kita, terutama kami sebagai penasihat hukumnya, dengan mengatakan kami menyesatkan klien kami. Itu tidak betul. Makanya saya berpesan kepada beliau, berilah advice kepada kliennya, justru berangkat dari nilai-nilai kebenaran, tidak lain dari yang sebenarnya. Maka dari kebenaran itu akan lahirlah keadilan yang berkepastian hukum. Bukan sesuatu yang kita tidak mengerti, tapi kita sampaikan menurut persepsi kita, bukan berdasarkan fakta atau kebenaran yang ada. Selanjutnya, beliau mengatakan bahwa tanah yayasan itu, kalau memang itu benar milik yayasan, harusnya di SHGB dong katanya. Lalu atau hak guna pakai. Di mana aturan tertulis yang menyatakan aset yayasan harus bernama yayasan? Bisa saja yayasan membuat itu nama pribadi. Toh tanah itu juga digunakan untuk kepentingan sosial keagamaan yang dinaungi oleh yayasan. Lebih lanjut, saya ingin menerangkan juga sekaligus membantah bahwa beliau mengatakan ketika Atta bertanya dalam podcast itu, Pak Halilintar ada bukti apa? Itu yang pertama. Lalu beliau hanya menyebutkan satu saja, ini sudah ingkrah, sudah berkekuatan hukum tetap. Pertanyaannya kembali seperti yang saya katakan, kalau memang sudah berkekuatan hukum tetap, tanah itu akan bisa diambil paksa melalui tangan pengadilan dengan jalur upaya permohonan untuk eksekusi. Itu yang pertama. Ketika ditanya apakah pernah datang ke lokasi, beliau menjawabnya, oh iya sudah datang ke lokasi dan mengatakan bahwa tanah itu tertutup. Saya jawab tidak. Tanah itu terbuka, bisa diakses oleh siapapun. Bahkan salah satu pengurus yayasan yang ada di Pekanbaru itu menjadi ketua RT yang ada di sana. Artinya apa? Tanah itu terbuka. Tanah itu bisa dimiliki atau masyarakat boleh mengakses karena di sana ada masjid terbuka untuk umum, begitu ya. Sekolah juga di sana terbuka untuk umum. Jadi keliru kalau dikatakan tanah itu tertutup.
tidak bisa diakses. Nanti lebih lanjut, mantan ketua yayasan dan pengurus yayasan yang baru, ketua yayasan baru akan menjelaskan silsilah tanah itu, bagaimana cara proses pembelian dan pemanfaatannya. Saya juga ingin mengatakan bahwa membantah apa yang disampaikan. Beliau itu sengaja, kami menduga sengaja untuk menggiring opini yang justru menyesatkan, yang tidak memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang pertama, pada saat sidang 7 Maret yang lalu, itu justru pengadilan melalui hakim mediator menolak untuk diadakan mediasi. Kenapa? Halilintar Aniopel Asmid selaku penggugat justru tidak mau hadir setelah dipanggil secara patut. Kemarin beliau mengatakan bahwa hasil mediasi ini dan ini bohong, itu tidak ada. Justru penggugat dinyatakan tidak beritikat baik. Itu hakim mediator yang mengatakan tidak beritikat baik karena dipanggil secara patut tidak mau hadir. Karena itu perintah peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Penggugat atau prinsipal wajib hadir di dalam proses upaya mediasi. Nah, selanjutnya saya beri kesempatan kepada pertama Pak M dulu ya untuk menjelaskan apa dan siapa ini Halilintar. Baik, terima kasih. Mungkin dilanjutkan oleh Pak M. Bang, sorry Pak, maaf. Ada handphone nggak tadi di depan yang bergetar Bang? Masuk ke... Oh iya. Iya, maaf ya Bang. Sorry. Taruh. Bentar Pak, maaf, ada satu lagi yang baru datang. Mic-nya nyampe nggak ya bapaknya di sini? Kameramen? Bisa dikit. Jal, sering Jal. Susah banget. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar Pak. Ya. Ya Pak. Aman ya? Ya. Boleh? Ya. Suara saya agak boleh kedengaran ya? Ini? Siap. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati saudara-saudari rekan-rekan di wartawan, saudara dari media dan Bella, seperti yang dijelaskan tadi, saya akan melanjutkan informasi tentang tanah yang disengketakan ini. Dan sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang hubungan antara saya dengan Pak Halilintar ini sebelumnya. Jadi untuk saudara ketahui, saya ini adalah orang kanannya dulu, ya, Pak Halilintar ini. Ini gambarnya cukup. Ini tim kepemimpinan yayasan waktu itu, yang beliau Tahan Pak. Agak dinaikin sedikit Pak? Iya, beliau di tengah itu pakai jas putih, saya Hanafi ya? pakai lingkaran hijau. Saya dan sebelahnya itu Dr. Abdurrahman yang pakaian merah yang menerima pernah tahun 2005 dari beliau untuk beri nama tanah tersebut setelah beliau. Kemudian juga saya termasuk tim yang selalu dibawa kemana-mana lah, karena sekedar kanannya kan ini di Al-Aqsa. Ya, saya juga bersama dengan Bu Geni, dia ada teman lagi dari Jordan, saya dan juga salah satunya lagi ini di menjarahi makam Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menjadi guru pertama di Syria. Ini juga saya dengan beliau, dan dalam ini Torik Halilintar yang sekarang menjadi artis ini dalam Madinah. Masih bayi ya Torik? Masih bayi di tahun 2000 Di mana itu Pak? di Syria. Syria. Nah, jadi saya rasa itu sudah cukup menjelaskan kepada semua wartawan bahwa saya ini bukan tidak dikenal. Jadi memang apa yang disampaikan Pak JJ ya sebagai manajemen kemarin, ada oknum yang datang mengaku pengurus yayasan, minta tanda tangan Pak Halilintar untuk memulihkan nama tanah yang dia tidak dikenali. Itu saya ini maksud. Saya datang pada tahun 2012 ke rumah beliau bersama dengan 2 orang ibu, Dr. Gina namanya, istri pada Dr. Abdurrahman, dan setelah itu pesan kepada Halilintar. Tapi saya diusir. Jadi mediasi secara keluarga sudah kita coba. Tahun berapa Pak? 2015. Yang ngusir siapa Pak? Ya adiknya. Adiknya.
yang lain kan dia di lantai 2, saya di bawah ruang tamu. Berarti Jadi, belum sempat ketemu Pak nggak Anofiel. sempat. Jadi kalau dikenal, karena saya dikenal makanya juga saya pernah dikenal tak mungkin. Nah, jadi itu. Kemudian satu lagi juga, beliau mengatakan kan melalui Pak JJ juga bahwa dia beli tanah itu 2023. Setelah itu dia tak mau tahu dan serahkan dengan Yayasan untuk Pendidikan dan Sosial. Dia telah terlibat. Ini gambarnya juga memperlihatkan bahwa dia pernah bersama-sama dengan saya dan Dr. Drama yang di Jakarta tahun 2003. Dia yang ini sebenarnya saya di tengah Dr. Drama. Nah, jadi bertiga mengelola pendidikan di sana. Ini di antara tim-tim lah. Jadi artinya semua informasi yang disampaikan kemarin itu memang boleh dikatakan bohong. Jadi makanya saya ingin menyampaikan kebenaran dan tidak ada maksud saya untuk mempermalukan siapa, ya, dan tapi kebenaran memang ya kadang-kadang pedih, ya. Tapi mesti disampaikan dalam tempat itu. Pak, 2015 tadi ngapain Pak ke rumah Pak Anof, Pak? Ya itu minta kan setelah dia surat akta untuk balik nama kepada Dr. Mantu tidak bisa dilaksanakan sebab dia sudah meninggal tahun 2014, maka kami yayasan minta supaya dibuat surat yang sama kepada Dr. Dina gitu. Ya, Saya tambahkan ya supaya menjadi lengkap. Ya. Jadi begini, pada wawancara yang lalu kami menyampaikan bahwa ada beberapa aset yang dibuatkan ke atas nama beliau. Nah, satu di antaranya adalah yang ada di Pekanbaru. Nah, bukti bahwa tanah itu bukan miliknya adalah kita bawa bukti ini. Sebagian aset sudah diserahkan kepada yayasan. Ini buktinya. Beliau menyerahkan kepada salah satu pengurus yayasan yang bernama Wan Fauzan. Ini bukti konkret. Dan ini sudah dilaksanakan. Sudah terjadi peralihan. Lalu terhadap objek yang menjadi sengketa hari ini juga sempat diserahkan kepada Tuan Risdam, Dr. Abdurrahman Risdam. Namun penerima kuasa ini sudah meninggal dunia. Apa yang ingin saya tegaskan pada poin ini? Bahwa nyata adanya tanah itu bukan milik beliau berdasarkan dokumen-dokumen yang ada. Kalau memang itu milik beliau, kenapa beberapa aset sudah dikembalikan? Dan ini juga sempat terjadi proses pengembalian, tapi terkendala karena penerima kuasa meninggal dunia. Seperti apa disampaikan oleh klien saya, setelah akta ini batal demi hukum, selanjutnya beliau datang kembali tahun 2015 untuk meminta akta yang sama dibuatkan. Lalu beliau menolak. Disitulah awal mulanya polemik ini terjadi. Alasan ditolak? Ya, beliau tidak mau, otomatis beliau selanjutnya seperti sekarang mengklaim bahwa itu milik beliau. Bang, sorry, saya mau menegaskan lagi, ini ada berapa tanah sih sebenarnya Bang, dan dalam satu tanah itu yang dipersoalkan yang mana gitu Bang? Dan tanah Pak Anof tuh yang mana gitu Bang? Tanah yang diklaim kan ada milik pribadi, milik siapa-siapa di sini, tadi saya menangkapnya gitu ya Bang? Ya, jadi begini, bukan. Yayasan ini memiliki aset yang dibuatkan ke nama masing-masing pengurusnya. Tidak ada yang bernama yayasan, begitu ya? Tidak ada yang dibuatkan ke nama yayasan. Jadi aset yayasan itu dibuatkan, contoh, ya, ada ke Tuan Aman, ada ke beliau. Nah, setelah beliau tidak tergabung lagi di yayasan, dikeluarkan tepatnya, lalu seluruh aset-aset yang sudah dibuatkan atas nama beliau diminta kembali dong oleh yayasan supaya diserahkan kembali. Nah, ada aset yang sudah berhasil diserahkan dan sudah kembali kepada yayasan. Ini seperti yang saya tunjukkan tadi. Ini lokasi tanahnya ada di Bintaro. Ya. Nah, tanah yang belum sempat dikembalikan itu ada di Pekanbaru. Itulah yang menjadi objek sengketa hari ini. Jelas ya sampai di sini ya. Nah, Pak Anofiel beli tanah juga nggak itu Bang, yang ada nama asetnya Pak Anof tuh di situ ada tidak, yang dia mengaku dia menang di sudah ingkrah di pengadilan itu? Tanah yang mana yang dia klaim itu? Tanah yang beliau klaim miliknya itu tanah yang di Pekanbaru. Tapi tadi sudah kita jelaskan.
pembeliannya itu dilakukan secara kolektif oleh yayasan. Ini buktinya, bukti bayar ini, bukti bayar. Dibeli sama-sama gitu Pak? Iya, artinya Oke. uangnya dikumpulkan, Oke. lalu yang menyerahkan uang itu adalah Tuan Firdaus. Ini bukti bayarnya ini. Iya, oke. Nah, karena beliau bukan lagi menjadi pengurus atau pimpinan yayasan, beliau harus diminta kembali menyerahkan aset tersebut. Dia nyumbang uang nggak beli tanah waktu itu Pak? Ada menyumbang? Setahu saya nggak ada. Tidak ada. Pak, maaf mau nanya, ini kemarin kan sempat saya melakukan Zoom oleh pihak Seberang gitu, oleh Ya. pihak Halilintar sendiri. Nah ini kemarin sempat mengatakan bahwa tanah tersebut dibeli tahun sekitar 89 sampai 90. Dan sedangkan untuk yayasan tersebut baru dibangun sekitar tahun 2012. Itu gimana nih? Saya jelaskan. Iya. Saya jelaskan. Ini harus diluruskan supaya menjadi tidak menjadi informasi atau penyesatan ya. Sebelum yayasan itu bernama Al-Ansor, yayasan itu dulu namanya Al-Arkom. Beliau inilah menjadi pimpinan Al-Arkom. Dan sangat keliru kalau dikatakan Al-Ansor itu berdirinya 2012 katanya. Ini akta pendirian. Teman-teman lihat ya. Iya. Akta pendirian yayasan Al-Ansor itu tahun 98. Sorry, 99. 99. Bukan 2012. Terjawab ya. Tanah itu dibeli tahun 93. Di bawah Al-Ansor. Waktu dibeli nama yayasannya masih Al-Arkom, bukan Al-Ansor. Oke, baik. Yang lain ada? 2 hektar itu bang. Luas tanahnya itu Awalnya 1,9. 16.000. Awalnya ya, tapi setelah dipotong-potong jalan sehingga 16. Iya, karena ada pelebaran jalan jadi jumlahnya jadi berkurang sedikit untuk pengembangan jalan oleh pemerintah. Bang, berapa orang kepemilikan tanah yayasan itu Bang atas nama siapa? Berapa apa? Kan di Kalau bikin yang di Pekanbaru, Iya, yang Pekanbaru. tadinya pemiliknya itu dibuatkan ke atas nama Iya. Haji Saifullah dan beliau. Ada dua. Nah, Oke. lalu dua-duanya karena beliau pada saat itu adalah pimpinan, diambil alih dua-duanya dijadikan ke nama beliau. Oh, oke. Bang, ini kemarin juga mengatakan bahwa pihak Seberang mengatakan kalau ada salah satu itu namanya dipinjam dahulu untuk pembuatan surat-surat atau mungkin akte. Jadi sebenarnya memang itu pure tanah punya Halilintar. Kemarin juga pihak sana statementnya seperti itu. Itu gimana nih? Bang? Kembali kepada pertanyaan saya, kalau memang benar itu dibeli, dibelinya dari siapa? Ya kan? Dia harus bisa membuktikan dibeli dari siapa, dibayarnya pakai apa, ya kan? Karena pada saat perkara ini bernomor 34 dilakukan sidang lapangan, pengacaranya tidak mampu menunjukkan mana objek tanah yang menjadi status quo itu, menjadi objek sengketa. Karena apa? Itu tandanya apa? Mereka tidak mengetahui tanah yang dia klaim itu letaknya ada di mana. Begitu ya? Artinya tanah itu sebenarnya bisa mungkin untuk dieksekusi apa enggak sih Bang? Nah, tadi kembali kepada statement saya di awal. Kalaulah memang seperti apa yang dikatakan oleh pengacaranya, bahwa ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah ingkrah terhadap sebuah objek perkara yang sudah ingkrah, saya sampaikan kepada teman-teman, itu upaya selanjutnya bukan menggugat lagi, tapi apa? Tapi melakukan permohonan eksekusi supaya tanah itu diambil paksa oleh pengadilan dan diberikan kepada beliau. Nyatanya apa? Ini terjadi gugatan lagi. Ini menunjukkan bahwa itu bukanlah milik beliau. Karena di dalam amar putusan, saya meminta kepada beliau ini melalui corong media ini, tunjukkan kepada kami kalau ada di dalam amar putusan yang menyebutkan bahwa tanah itu milik dari klien beliau, yaitu Saudara Halilintar Anopial Asmi. Tunjukkan kepada kami di dalam amarnya, di mana? Terdapat di dalam putusan yang mana? Kami pengen tahu juga. Karena beliau itu keliru, kami menduga keliru dalam memahami atau memaknai amar putusan. Beliau tidak mampu membaca itu dengan baik, sehingga beliau menyampaikan sesuatu yang beliau tidak ketahui. Jadi jangan sampai masyarakat ini tergiring opini sehingga
seolah-olah pihak sana itu terjolimi sehingga mendapatkan empati dan simpati dari masyarakat. Padahal ini keliru yang nyata, kekeliruan yang nyata. Tidak seperti itu poinnya. Bang, ada aturan tidak tertulis mungkin Pak, kalau yang keluar dari yayasan harus mengembalikan sertifikat ke yayasan gitu. Ada aturan itu tidak Pak? Ada tidak? Begitu tidak sih? Saya Begitu kira kan, tidak Bang? ada disebutkan secara eksplisit Secara ya. eksplisit tidak ada, tapi secara Kesepakatan. umum lah kita kan tahu Iya. bahwa orang yang bersangkutan sudah tidak sama lagi visi misinya dengan yayasan. Iya. Itulah kewajiban yayasan untuk menyelamatkan aset yayasan. Nah, saya kira di mana-mana itu sudah berlaku umum. Pak, kenapa waktu itu Pak Anovial dikeluarkan dari yayasan Pak? Nah ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Iya. Akan dijelaskan oleh beliau karena beliau lebih kompeten dan sekaligus menunjukkan bukti-bukti kesalahan apa yang dilakukan oleh beliau. Ini pernyataan dari beliau sendiri ya, bukan dikarang-karang. Tunjukkan. Dikeluarkan Iya tahun sih. berapa mungkin sekalian dijelaskan Pak? Dikeluarkan tahun 2003. Dikeluarkan Jadilah tahun- saya bacakan. Ini ada pernyataan surat permohonan maaf Dari? nama beliau itu Jundullah kan ketika masih dalam dakwah bersama dengan kami gitu. Jadi beliau mengaku salah lah. Dari 17 poin nih kesalahan yang beliau senaraikan di sini. Iya. Kalau boleh saya ambil yang pentingnya terakhir aja lah, Pak. yang Ya. terkini. Saya mengakui kesalahan-kesalahan saya, terutama kesalahan-kesalahan besar yang saya perbuat. Saya menyesal, saya malu, dan saya benci dengan diri saya sendiri. Dan saya yang telah diri saya telah dikuasai oleh nafsu dan syaitan, merancang merusakkan keluarga, orang lain, dan sebuah perjuangan yang besar. Nah, itu dia. Ini beliau nih, bukan saya mereka-reka. Jundullah, nama Jundullah. Artinya Kita punya arsipnya. saat itu artinya masalahnya apa Pak sampai dia membuat pernyataan seperti itu? Saya kira mungkin bukan dia ini berangkat. Karena Tidak bisa dijelaskan. ya mungkin Ya. ada dugaan perbuatan fraud ya, ada dugaan itu. Nah. Karena berdasarkan informasi dari klien kita berangkat dari hal tersebut lah sehingga ada pemutusan pemutusan kalau saya bilang jabatan beliau selaku pimpinan. Nah juga dilengkapi dengan adanya pernyataan permohonan maaf dari beliau ini begitu ya. Nah Ini bukti, ini fakta, bukan kita cerita, bukan. Ini fakta. Kalau beliau dikeluarkan ya, Nah, bukan dia mengaku mengundurkan sendiri. diri ya Pak? Dia mengaku sendiri. Oke. Baik. Berarti ini beliau ini adalah bukan ketua dari sebuah yayasan ini ya Pak ya? Karena kemarin statementnya mengatakan bahwa beliau yang menjadi seorang ketua pemimpin atau di yayasan tersebut. Nah ini kan kita jadi bingung ya Pak ya. Ini pengen diperjelas aja gitu, berarti beliau memang hanya sebagai anggota saja seperti itu. sebelumnya beliau memang sebagai anggota, tapi selanjutnya beliau diangkat menjadi pimpinan ketua yayasan. Ini pada saat akta itu dibuat tahun 99. Ini nama beliau nih, Lilintar Anovial Asmit. Ya. Bukan 2012 seperti yang dibilang sebelah sana. Tahun 99 Al-Ansor itu berdiri. Nah, sebelum Al-Ansor itu Al-Arkom namanya. Itu tahun 89. Ya. Sementara tanah itu dibeli tahun 93. Oleh yayasan. Yang lain ada? Sebelum saya closing statement, Ya artinya Pak Anovial Asmit merasa itu tanah masih miliknya karena kan memang diatasnamakan atas dirinya ya Pak. nah kalau- klaim itulah Ya. hanya berdasarkan kebetulan nama tanah itu adalah nama beliau. Saya juga ingin membantah pengacara beliau ya, yang mengatakan ini bukan sengketa hak milik. Beliau mengatakan ini bukan sengketa hak milik. Lalu sengketa apa? Sengketa hak asuh. Nyata-nyata ini sengketa hak milik. Beliau mengklaim bahwa itu tanah milik kliennya. Sementara di satu sisi, di lain pihak, klien saya mengatakan ini adalah tanah milik klien saya berdasarkan data-data dan fakta yang kami tunjukkan. Artinya apa? Kami berbicara berdasarkan fakta dan dokumen yang otentik. Bukan kami karang-karang. Ya. Ada nyata di sini. Kapan dibeli,
bagaimana proses pembayarannya. Mungkin kami menduga siapa pemilik awal tanah itu beliau pasti tidak tahu, karena bukan beliau yang beli. Yayasan yang beli yayasan ya Pak? Ya kita yang beli, klien kami yang beli. Kami tahu tanah itu awalnya milik siapa dan bisa kami hadirkan Baik. siapa pemilik tanah itu. Di dalam akta ini juga disebutkan siapa nama pemilik tanah. Bang, itu kan tanah yayasan, kenapa dikasih nama perorangan? Masing-masing gitu. Kenapa tuh Bang? Kenapa nggak atas nama Jadi yayasan begini. aja gitu? Akhirnya jadi konflik saat. Ya memang yayasan ini setiap asetnya dibuatkan kepada anggota ataupun ketua yayasan, Iya. tidak dibuatkan ke atas nama yayasan. Kenapa tuh? Karena tidak ada aturan yang melarangnya. Oke, kesepakatan internal Iya. saja gitu ya Bang. Karena ini adalah media dakwah juga, Iya. bukan untuk kepentingan pribadi sebagaimana yang disampaikan pihak sebelah ya. Mungkin dia merasa dikasih kali, saya dikasih yayasan nih, ya udah punya dia gitu Bang. Jadi begini, Gitu, kami Bang. juga ingin meluruskan, meskipun di sana ada unit-unit usaha dari yayasan, Iya. tapi bukan untuk komersil, artinya itu untuk pergerakan dakwah juga, begitu ya? Membuka pendidikan. Iya, Karena untuk jalannya operasional dari pendidikan yang ada di sana. siswa kita itu rata-rata anak-anak duafa dan yatim piatu. Oh, Jadi kita backup dengan adanya bengkel, klinik, jual Ya, jelas ya. anak. Bukan untuk mencari keuntungan. Gratis. gratis semua yang sekolah di sana. Iya, kalau mampu membayar berapa yang mampu aja lah. Jadi bebankan harus sekian seperti pesantren ini tidak ada. Di dalam podcast itu juga kami ingin membantah. Kita ingin membangun logika berpikir ya. Katanya di dalam podcast itu disebutkan tahun 2004 beliau sedang down ekonominya, finansialnya jatuh. Kalau memang benarlah itu milik beliau, kenapa tidak dijual tanah itu? Kan itu ada dalam podcast itu. Iya. Logika berpikirnya kan gitu. Mulai dari nol, bukan bahkan dari nol, dari minus katanya. Ya kan? Kan begitu. Kalau memang logikanya itu tanah milik beliau, kenapa nggak dijual? Surat sama siapa Bang? Nah, kami tegaskan, Oke. secara fisik tanah itu dikuasai oleh yayasan. Bahkan surat menyuratnya pun yayasan juga yang pegang. Oke. Nah kan kalau menurut pemberitaan yayasan tidak mau memberikan surat itu kepada beliau, kepada Pak Halilintar. Pertanyaannya diberikan dalam kapasitas apa beliau meminta? Kan itu tuh. Iya. Logikanya kan begitu ya kan? Dalam kapasitas apa beliau meminta surat itu? Karena tidak ada di dalam putusan yang menyebutkan perihal tersebut. Karena tidak ada, kembali kepada statement kami, tidak ada di dalam putusan yang menyebutkan bahwa tanah itu milik beliau. Oke bang.